Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para mahasiswa yang kami hormati, mari kita belajar bersama-sama tentang motivasi belajar fikih muamalah. Kalau kita pahami saat ini, banyak kejadian-kejadian akad, jual beli maupun apapun saja terkait dengan muamalah sering terjadi penipuan atau pengkhianatan. Itu karena kita kurang memahami ilmu muamalah. Seminimum mungkin kita harus mengetahuinya, yang klasik maupun yang kontemporer. Maka pada pendahuluan perlu secara bahasa kita pahami bahwa fikih secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksud bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan pengerahan potensi akal. Secara terminologi, pengertian fikih yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya. Namun dapat dipahami dengan makna yang sama. Menurut ulama usul fikih, fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliyah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan Islam. Kemudian memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum syara' baik berupa perintah maupun larangan terhadap amaliyah manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun maksud hukum-hukum syara' adalah hukum-hukum yang diperoleh dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Dan kesemuanya ini dinamakan hukum taklifi, bersifat perintah, anjuran, dan larangan yang wajib bagi setiap mukallaf. Bisa juga dengan nilai sah, batal, dan fasid atau rusak. Sedangkan kata amalia dalam pengertian di atas maksudnya adalah mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia. Jadi, objek bahasan ilmu fikih adalah setiap perbuatan mukallaf atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, yang terhadap perbuatannya itu ditentukan hukum apa yang harus dikenakan. Dan yang dimaksud dengan dalil yang terperinci adalah dalil atau sumber hukum yang mendasari perbuatan manusia, di mana dalil tersebut disyariatkan dari dalil nakli nas yang jelas yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maupun dalil akli atau dalil ijtihad dari para mujtahid dan ulama. Dasar terhadap permasalahan fikih dan perbuatan manusia sebagai objeknya dapat dipahami dengan jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quraisy Shihab, tidak seharusnya semua orang-orang mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk itu.
tetapi hendaknya ada satu golongan yang memenuhi seruan Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama dan berdakwah dengan memberi peringatan dan kabar gembira kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari kebatilan dan kesesatan. Pada ayat suci ini terdapat keterangan tentang satu kaidah penting dalam Al-Quran, yaitu bahwa orang-orang mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi. Maka dari itu, sebaiknya ada setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan agama dan kemudian kembali untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Dari ayat tersebut bahwa orang mukmin itu harus dibagi atau berbagi kerja. Bahasa orang sekarang itu pembagian kerja agar bisa terpenuhi segalanya untuk persatuan dan kesatuan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup kajian fikih. Para ulama fikih ada yang membaginya kepada 8 bagian sebagaimana berikut. Pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Bagian ini dinamakan dengan fikih ibadah. Kedua, hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga seperti nikah, talak, masalah keturunan, dan nafkah. Bagian ini disebut dengan ahwalus syakhsiyah. Ketiga, hukum yang berkaitan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan. Bagian ini disebut muamalah. Keempat, hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana. Bagian ini disebut jinayah atau uqubah. Kelima, hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia dinamakan jinayah ahkam al-qadha. Keenam, hukum yang mengatur hubungan antara manusia, maksudnya adalah antara penguasa dan warganya. Bagian ini disebut al-ahkam as-sultaniyah atau siyasah as-syar'iyah. Ketujuh, hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai. Bagian ini disebut al-hukuk ad-dauliyah. Kedelapan, hukum yang berkaitan dengan akhlak yang baik maupun buruk. Bagian ini disebut dengan adab. Selanjutnya dalam bukunya Ahkamu Muamalah Syar'iyah membaginya kepada 5 bagian. 5 fikih muamalah kontemporer. Pertama, bidang ibadah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan hubungan kepada Allah, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kedua, bidang ahwalus syakhsiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan nafkah. Ketiga, bidang muamalah, yaitu hukum yang berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Keempat, bidang hudud dan ta'zir, atau disebut juga al-uqubah, yaitu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana dan hukumannya. Kelima, bidang murafaat, yaitu hukum berhubungan dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya. Dari hal tersebut, maka perlu kita renungi sebagai motivasi diri. Ternyata sebagai seorang muslim, dalam kehidupan sehari-hari perlu memahami ilmu muamalah, fikih, muamalah, dan fikih lainnya.
jinayah awalus saksiyah agar tidak terjadi penipuan maupun ditipu, atau minimal meminimalisir keburukan yang terjadi hubungan antara manusia. Bahkan memahami jual beli agar dapat menjadi pembeli dan penjual yang cerdas. Belum lagi perkara lain agar tidak banyak terjadi kriminalitas karena ketidaktahuan atau karena dibodohi. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.